Jimat. Suatu ketika, seorang pangeran dan putri yang baru saja menikah jatuh cinta satu sama lain. Mereka benar-benar bahagia. Pangeran bernama Robert dan sang putri bernama Emilia. Robert dan Emilia ingin mempertahankan kebahagiaan mereka dan sangat ingin memiliki jimat yang dengannya mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dari segala ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka. Suatu hari, penasehat raja memberitahu mereka tentang seorang pria yang tinggal di hutan, diakui oleh semua orang karena kebijaksanaannya, dan dikenal karena nasihatnya yang baik dalam setiap kebutuhan dan kesulitan. Kita harus segera berangkat dan bertemu dengan orang bijak ini. Dan pada hari berikutnya, Robert dan Emilia pergi menemui orang bijak itu. Ketika mereka sampai di hutan tempat orang itu tinggal, mereka memberitahu dia semua keinginan hati mereka. Orang bijak itu mendengarkan dan kemudian berkata, "Pergilah ke setiap negara di dunia, dan kemanapun kau bertemu dengan pasangan yang benar-benar bahagia, mintalah mereka sepotong kain yang mereka kenakan di tubuh mereka. Ketika kau dapat, kau bawalah dan berikan padaku. Aku akan mencampurnya dengan emas cair dan menjadikan 2 cincin emas darinya. Cincin emas itu akan menjadi jimatmu. Itu adalah satu-satunya cara." Robert dan Emilia berterima kasih kepada orang bijak itu dan lalu pergi. Mereka berkuda melintasi hutan dan sungai, dan tak lama kemudian tiba di sebuah kota, di mana mereka bertanya kepada seorang pria tentang pasangan menikah yang paling bahagia. Ya, kesatria kami dan istrinya adalah pasangan yang paling bahagia. Kita harus segera pergi dan melihat sang kesatria. Ketika mereka pergi ke istana sang kesatria menyambut mereka. Robert dan Emilia bertanya kepada kesatria dan istrinya, apakah pernikahan mereka benar-benar bahagia seperti yang dikatakan orang-orang. Ya, tentu saja. Kami sangat senang bersama. Emilia dan Robert sangat senang. Tapi dengan satu pengecualian. Apa itu? Kami tidak memiliki anak. Setiap hari kami berharap memiliki anak, dan itu akan membuat pernikahan kami benar-benar bahagia. Kebahagiaan Emilia dan Robert segera lenyap. Karena ini tidak memenuhi persyaratan orang bijak untuk membuat jimat. Merasa sedih, mereka berterima kasih kepada sang kesatria dan istrinya, lalu melanjutkan perjalanan mencari pasangan yang benar-benar bahagia. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka tiba di sebuah negara di mana mereka mendengar tentang seorang warga yang hidup bahagia dengan istrinya. Maka mereka pergi dan bertanya apakah pasangan itu benar-benar bahagia seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Oh ya, itu benar. Aku dan istriku hidup dalam harmoni yang sempurna. Tetapi jika saja putra kami tidak begitu sakit, kami akan lebih bahagia. Kami telah datang ke dokter terbaik di negara kami, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Merasa kecewa sekali lagi, Robert dan Emilia saling memandang. Kami sangat menyesal mendengar tentang putramu, dan kami berharap dia segera sembuh. Pencarian kita harus dilanjutkan. Mereka berterima kasih kepada pria yang jujur dan istrinya, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terus dan terus melalui negara, selalu bertanya tentang pasangan yang menikah bahagia, tapi tidak ada yang muncul. Jangan khawatir sayangku. Aku yakin kita akan segera menemukan jimat kita. Aku harap juga begitu cintaku, karena kalau tidak, perjalanan yang panjang dan semua masalah yang kita hadapi akan menjadi sia-sia. Robert mengangguk dan tersenyum untuk menghibur istrinya yang khawatir. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa khawatir. Suatu hari, ketika mereka melewati ladang dan padang rumput, mereka melihat seorang gembala yang dekat dengan jalan. Dengan riang memainkan serulingnya. Saat itu, seorang wanita menggendong seorang anak di lengannya dan memegang tangan seorang anak laki-laki berjalan ke arahnya. Begitu gembala melihatnya, dia menyambutnya dan mengambil anak kecil itu yang dia cium dan dia cintai. Anjing gembala berlari ke arah bocah itu dan menyalak serta melompat kegirangan. Wanita itu menyiapkan makanan yang dibawanya. Pria itu duduk dan menyantap makanan tersebut. Semua itu diamati oleh Robert dan Emilia yang berjalan lebih dekat dan berbicara kepada mereka. Kalian pasti adalah pasangan yang benar-benar bahagia. Ya, memang begitu. Seberapa bahagia kalian? Tidak ada pangeran atau putri yang lebih bahagia dari kami. Kami tidak hanya bahagia, kami juga merasa puas. Robert dan Emilia saling memandang dan tersenyum, karena mereka pikir mereka akhirnya menemukan pintu ke jimat. Senang bertemu dengan kau dan juga keluargamu, Tuan. Sama-sama, Baginda. Apa kau ingin duduk bersama kami dan makan? Tidak banyak, tapi masih ada makanannya. Emilia memandang Robert dan mengangguk. Kalian tidak hanya bahagia,
tapi kalian juga baik. Dan ya, kami tidak keberatan untuk makan. Robert dan Emilia duduk dan makan bersama mereka. Mereka mengobrol sebentar dan segera setelah makanan selesai, Robert berpikir untuk meminta selembar kain linen pada sang gembala. Makanan ini lezat. Emilia dan aku sangat berterima kasih, tapi aku ingin meminta bantuanmu lagi. Tapi pertama-tama aku yakinkan kau bahwa jika kau dapat membantu kami, kau tidak akan menyesalinya. Tentu, apa itu? Beri kami sepotong kecil pakaian linen yang kau kenakan di tubuhmu dan kami akan membayarmu dengan mahal. Pakaian linen? Iya, kau tahu, kami telah melakukan perjalanan berhari-hari untuk menemukan pasangan yang benar-benar bahagia. Dan akhirnya kami berdua menemukan kalian. Kalau kalian memberi kami selembar kain linen itu, maka kami akan membawanya ke orang bijaksana di hutan, dan dari sana dia akan menempa jimat yang akan memastikan bahwa Robert dan aku akan hidup bahagia bersama selamanya, sama seperti kalian. Gembala dan istrinya saling memandang aneh, yang membuat Robert dan Emilia penasaran. Ada apa? Kami akan dengan senang hati memberi kalian tidak hanya sepotong kecil, tetapi seluruh baju jika kami memilikinya. Tapi kami tidak memilikinya. Kau tahu, kami tidak memiliki banyak, tapi kami menghargai apa yang kami miliki. Hati Robert dan Emilia langsung luluh. Namun demikian, mereka memberi sejumlah koin emas kepada gembala itu sebelum pergi. Kau pria yang baik, jaga dirimu dan juga keluargamu. Gembala dan istrinya berterima kasih kepada Robert dan Emilia. Ketika mereka duduk di atas kuda mereka, Robert memandang Emilia dengan khawatir. Cintaku, aku takut bahwa dalam pencarian jimat ini, kita akan menghabiskan tahun-tahun muda kita. Aku setuju denganmu, sayangku. Mari kita kembali ke kerajaan kita. Aku tidak berharap untuk jimat apapun. Maka Robert dan Emilia memutuskan untuk pulang. Ketika melewati hutan tempat orang bijak itu tinggal, mereka memutuskan untuk mampir dan menceritakan pengalaman perjalanan mereka, lalu menanyainya karena memberi mereka nasihat yang buruk. Lihat siapa yang kembali. Robert dan Emilia. Aku anggap bahwa kalian pasti telah menemukan selembar linen. Kami tidak menemukannya. Sejak awal itu adalah ide yang buruk untuk dilakukan. Oh, benarkah? Iya, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Kami telah melakukan perjalanan ke beberapa kota untuk bertemu banyak orang dan tidak menemukan seorang pun yang cocok untuk sepotong kain linen yang mustahil ini. Aku setuju dengan suamiku. Ini semua benar-benar membuang waktu kami. Setelah mendengarkan mereka, pria bijak itu tersenyum. Apakah perjalanan kalian benar-benar sia-sia? Apakah kalian tidak mendapatkan pengetahuan yang lebih kaya? Mendengar ini, Robert dan Emilia terpana. Mereka saling memandang dan bertanya-tanya apa maksud dari orang bijak itu. Apa maksudmu? Tanyakan pada diri sendiri. Apa kau belajar sesuatu dari perjalanan itu? Iya, tentu. Aku memperoleh pengetahuan bahwa kepuasan adalah hal langka di bumi ini. Dan aku telah belajar bahwa untuk menjadi puas, orang tidak perlu lebih dari sekedar untuk merasa puas. Robert dan Emilia menyadari apa yang sedang dilakukan orang bijak selama ini. Itu adalah pelajaran. Robert meraih tangan Emilia. Keduanya saling memandang dengan ekspresi cinta terdalam. Orang bijak memberkati mereka. Di dalam hatimu sendiri kau telah menemukan jimat sejati. Jagalah dengan hati-hati dan roh jahat ketidakpuasan tidak akan selamanya memiliki kuasa atas dirimu. Robert dan Emilia berterima kasih kepada orang bijak itu dan kembali ke kerajaan mereka. Setiap hari mereka semakin saling mencintai dan bersama-sama mereka menjaga jimat yang telah mereka temukan di hati mereka dan hidup bahagia selamanya. Tapi tunggu, itu bukanlah akhir. Sang kesatria dan istrinya memiliki bayi perempuan. Putra orang jujur pulih dan tidak pernah jatuh sakit lagi. Dan untuk gembala, ya, dia bukan siapa-siapa selain orang bijak yang menyamar untuk mengajar Robert dan Emilia pelajaran kepada mereka.